مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى al-karami sampai halaman 5 yang di sini 51. Halaman berapa? Karo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kita dianjurkan secara wajib memelihara diri dan menjaga perutnya jangan sampai kemasukan barang haram dan yang subhat. Hal ini dilakukan karena adanya 3 sebab. Yang pertama, takut kepada siksa neraka. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang yang makan barang yang diperoleh dengan jalan kezaliman ya, dengan cara yang tidak benar, dia akan diancam neraka. Bahkan
Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10 Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Aduh. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang banyak, ya'kuluna yang sama-sama makan amwalal yatama, harta anak yatim, dulman secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sebenarnya mereka itu telah menelan api ya sepenuh perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sa'ira, api yang menyala-nyala, berarti neraka. Jangan dianggap enteng. Na'udzubillah. Kullu lahmin, setiap daging, nabata yang tumbuh, min sukhtin, dari barang yang haram, fannaru aula bihi, maka api neraka lebih utama ya untuk dia tempati. Barang haram hanya akan mengantar pelakunya ke jurang kesengsaraan lahir dan batin, dunia akhirat. Dia terlempar jauh dari keridhaan Allah, sulit untuk mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah. Ini yang pertama ya, ada 3 sebab. Ada 3 sebabnya. Yang kedua, kita tetap wajib memelihara diri dan menjaga perut, jangan sampai kemasukan barang yang haram atau subhat. Sebab apa? Yang kedua, menjauhkan taufik untuk beribadah. Jadi semakin banyak kita makan yang haram, semakin malas ibadah. Jadi yang malas-malas ibadah itu kakean mangan haram. Apot kate nang masjid itu, kaya digandoli bokongi. Padahal bokongi udunen 3, jebret 2 kali 1. Orang yang makan barang haram maupun subhat ini tidak akan mendapatkan taufik. Apa taufik? Tonggoku. Taufik, bimbingan untuk beribadah kepada Allah. Tidak akan mendapatkan bimbingan karena dia orang yang suka makan yang haram tadi itu atau subhat itu tidak pantas mengabdi kepada Allah yang Maha Suci. Allah tidak akan menerima ibadah orang-orang yang suka kepada hal-hal yang haram. Allah tidak akan menerimanya, tetapi sebaliknya Allah hanya akan menerima ibadah orang-orang yang perutnya disucikan dari yang haram-haram. Ini urusan makanan, minuman. Jangan sampai yang subhat. Jangan sampai yang subhat, apalagi yang haram. Yang subhat aja diwanti-wanti, ojo sampai. Jadi jangan sampai yang subhat, apalagi yang haram. Al-Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa Allah telah melarang orang yang sedang junub ke dalam masjid. Junub jangan berdiam diri ke masjid.
dan juga melarang yang berhadas kecil maupun besar menyentuh mushaf Al-Quran. Padahal junub dan hadas adalah mubah, apalagi terhadap orang yang berkecimpung dalam yang haram-haram dan syubhat. Tentu tidak mungkin diizinkan berkhidmat atau mengabdi kepada Allah, sebab dia berada dalam keadaan kotor, melebihi kotornya orang yang junub dan hadas. Masya Allah. Ada 3 ya, ada murur, ada muksu, ada taraddud, ada 3. Orang junub, orang haid itu, muksu itu diam, berdiam diri tidak boleh. Murur itu dari pintu sana ke sana, masuk sana keluar sana. Tapi kalau tidak dikhawatirkan mengotori masjid, tidak apa-apa. Darurat misalnya, anaknya nangis di kono, ibu haid, ngambil anaknya, atau lewat sana lagi pulangnya. Kalau taraddud, masuk keluar mana dengan pintu yang sama. Taraddud. Ada muksu, ada taraddud, ada murur, lewat. Hati-hati, ini rumah Allah soalnya, rumah yang tidak sama dengan rumah manusia. Apalagi diam, muksu, berdiam diri, tidak boleh. Dianggap tidak menghormati kesucian masjid. Yahya bin Mu'ad Ar-Raji ini menegaskan juga bahwa sesungguhnya taat itu tersimpan di dalam gudang milik Allah yang lubang kuncinya terdapat pada waktu berdoa. Sedangkan anak kuncinya adalah makan barang halal. Bila anak kunci itu tidak ada di tangan, karena bisa makan barang haram dan subhat, maka pintu itu tidak mungkin dapat dibuka. Dan sudah barang pasti dia tidak mungkin bisa masuk ke dalam gudang tersebut. Itu gambarannya. Walhasil, untuk mendapatkan ketaatan yang sebenarnya, satu-satunya jalan hanya dengan menjauhi barang-barang haram dan subhat. Dengan semaksimal mungkin jangan masuk ke dalam perut. Apalagi masih mahasiswa ya, dalam taraf mencari ilmu. Santri dalam taraf mencari ilmu, itu jangan sembarangan yang dimakan. Ya, yang dimakan, yang diminum, hati-hati. Orang yang tidak mau menjaga, tidak mau memelihara diri dari barang haram dan subhat, tentu dia akan terhindar, ya, yang tidak mau ya, itu terhindar dari taufik tadi itu. Pasti dia terhindar dari bimbingan Allah. Bahkan akan semakin jauh dari pintu pengabdian kepada Allah yang sebenarnya. Berarti tujuan yang diinginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu apa? Menemui jalan buntu. Karena terhalang oleh keharaman-keharaman tadi itu. Jangan sampai terhalang, jangan sampai doa kita terhalang, ibadah kita tidak diterima hanya gara-gara makanan dan minuman yang haram. Niatnya guyon kadang, tapi tanpa sepengetahuan orang yang dirugikan. Ada orang beli es yang muncul gini loh, ya. Es apa itu?
es krim yang ada iso dikena dipangani lho. Ya, sik ngene-ngene wonge delok wong. Lambe uang hap entek separuh. Itu sampai sekarang belum tahu siapa yang orang yang di belakang. Nah itu haram ya. Nyolong. Terus setelah tahu, loh, akhirnya nuduh cowoknya. Cowoknya yang diukamplengi. Ya enggak harus, saya enggak tahu siapa. Alah kon. Biasa kon. Tukaran. Padahal anak uang liya, ada orang lain yang nyokot nih. Amplok ya. Plok dipangan. Ya Allah. Guyon tapi jadi masalah besar. Berarti tujuan yang diinginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah mengalami jalan buntu. Inginnya kan ingin apa? Istilahnya ingin mengabdi lebih dekat lagi kepada Allah, terhalang oleh makanan minuman yang haram. Ini yang kedua ya, masih yang kedua. Jadi jaga betul perut ini, jangan kemasukan ya, jangan sampai kemasukan makanan atau minuman yang haram. Yang ketiga kenapa? Terhindar dari amal baik. Jadi orang yang biasa makan barang yang haram atau subhat ini tercegah dari melakukan amal kebajikan, tercegah. Jika kebetulan dia melakukannya, ya, maka amal itu pasti mardud, ditolak oleh Allah. Apapun yang dikerjakan dari amal kebaikan, hasil yang dicapai hanya susah payah saja. Tidak mendapatkan balasan sama sekali dari sisi Allah. Makanya kata Nabi itu kamin qaimin. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah, ya. Kamin qaimin laisa lahu min qiyamih. Masya Allah. Illa as-saharu. Seberapa banyak orang yang melakukan ibadah pada malam hari sedangkan dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Illa as-saharu, melainkan hanya mendapatkan keletihan. Wa kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'. Begitu juga berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mempuasakan panca inderanya juga, maka tidak akan ada pahala melainkan cuma merasa lapar saja. Illal ju', kecuali lapar saja yang dia peroleh. Wis lewe, lemes-lemes, tidak ada pahalanya di sisi Allah. Tidak ada pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Ya misalnya dia berpuasa-puasa, bahkan makan yang ketika siang disodori makanan halal pun dia nolak karena puasa. Tidak tahunya pada waktu buko yang haram. Ya apa ngono? Ngentit kurma. Ngentit kurma. Di emperan-emperan itu pecinan. Kok menarik ini? Ambil satu saja. Atau roto, ambil. Dianggapnya kalau sudah roto bukan hanya penjualnya, ambil. Hati-hati. Hati-hati. Puasa kita tidak diterima kecuali hanya merasa lapar saja. Hadirin,
kesemuanya itu terjadi karena makanan yang dimakan terdiri atas barang haram maupun subhat, sehingga ibadah itu sama sekali tidak diterima oleh Allah, bahkan akan menjauhkan diri dari keridhaan Allah. La yaqbalullahu sholata mri'in fi jawfihi haramun. Ya Allah, Allah tidak akan menerima ibadah salat seseorang yang di dalam perutnya terisi barang haram. La yaqbalullahu sholata mri'in fi jawfihi haramun. Bagi kita yang menginginkan tingkatan yang tinggi di sisi Allah, ingin makrifat, ingin mulia di sisi Allah, seharusnya berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk apa? Menghindar barang-barang yang haram. Dia harus mengisi perutnya dengan yang halal-halal saja. Minuman yang halal, makanan yang halal. Sebab mencari barang halal ini wajib hukumnya. Jenengan kerja ngeten iki wajib. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan dunia maupun akhirat. Jangan sampai suami kerja dengan yang haram, kemudian memberikan belanja dengan uang haram itu ke istri dan anak. Itu sama dengan ngekei geni neraka. Nauzubillah. Pada waktu melamar itu kan ditanya oleh mertuanya. Ditanya, kerja di mana nak? Alhamdulillah bu, kerja, sudah kerja. Bahkan saya punya jabatan sudah, alhamdulillah. Apa? Direktur. Ya, oh alhamdulillah. Direktur. Ya, langsung diterima. Enggak taunya direktur pabrik minuman keras. Direktur, ya Allah. Di Malang ini besar loh pabriknya. Arah ke Mergan terus ke barat. Ya, Mergan. Terus ke perumahan Wagir itu. Nah, itu kanan kirinya pabrik tok itu. Pabrik minuman keras. Ya Allah. Aneh sekali polisi-polisi yang nangkepin warung kecil-kecil yang jualan itu. Ambil, dirampas, dibanting. Ya kan? Kenapa enggak pabriknya? Kan beres. Enggak, kalau yang jualan diambil, dirampas, dibuang, kan bisa diterima nih sama sing nitip. Kan titipan itu. Titipan. Misalnya 10 dijual 15. Yang 5.000-nya yang punya toko. Bukan kulaan, dititipi. Lah kenapa enggak sumbernya saja, pabriknya saja? Dulu saya pernah tanya ke Kapolresta. Pas jalan pagi ditanya, mohon maaf dan saya mau tanya, nggih, ya Ustaz, monggo. Polisi anggota itu, saya kalau ngomong polisi anak anggota itu kadang-kadang di lapangan kalau melihat warung-warung kecil jualan yang haram-haram itu langsung tindakannya keras. Diseneni, dirampas, dibanting. Itu yang saya tahu, saya bilang. Padahal di Malang ini kan ada pabrik narkoba, whisky, ya, minuman-minuman keras. Itu besar. Kenapa enggak pabriknya yang
dipersoalkan, kenapa tidak pabriknya yang ditutup, saya bilang gitu. Kenapa kok warung-warung kecil itu yang jadi bulan-bulanan? Kapolrestanya menjawab, itu bukan wewenang kami Ustaz. Loh, Bapak kan termasuk penegak hukum di negeri ini. Kebetulan dinas di Kota Malang, menjadi Kapolresta, saya bilang gitu. Pas jalan pagi itu loh, saya bertiga, istrinya, dia, Pak Kapolresta, terus saya jalan. Anggota itu sudah banyak jauh, tinggal bertiga, Kari, jalan pelan-pelan sambil ngobrol masalah itu. Kebetulan saya kepingin tahu betul kenapa ndak pabriknya kok nguber-nguber toko-toko kecil, saya bilang. Jawabannya itu bukan wewenang kami. Saya jawab, bukankah panjenengan ini termasuk salah satu di antara penegak hukum? Nggih, katanya, betul. Tapi itu melalui prosedur, ada laporan. Ya, laporan dari masyarakat ke wali kota nanti ke DPR. Ruwet memang. Wali kotanya santri, DPR-nya bajingan misalnya. Gak kira direkom misalnya. Gak bisa. Ruwet lagi. Mikir sampai sekarang ya. Padahal kan sudah dikasih wewenang oleh negara ya sebagai penegak hukum. Kirim sekian batalion BRIMOB, bakar, beres. Sebenarnya kalau saya jadi Polrestanya, kalau saya jadi Polresta, kirim sekian truk, ya, bakar, perusak generasi muda itu. Di lingkungan sana itu, SCSD itu, waduh, bahaya itu. Dikasih tester itu orang-orang yang ke sana. Mau nggak Pak? Teh buaduknya. Ya Allah. Ini akhir zaman ya, akhir zaman. Nah, kembali ke tadi yang melamar cewek tadi. Kebetulan dia sudah jadi direktur, tapi orang tuanya tidak neges direktur di. Cuma dia punya kantor, ya jabatannya direktur, mantuk. Yes, diterima. Kalau zaman dulu ya, melamar cewek itu, asalkan bisa ngaji, akhlaknya api, wis diterima itu. Itu calon suami tanggung jawab dunia akhirat. Kalau tidak punya apa-apa dari nol, kayak Pertamina itu dari nol. Istikharah bagus, berangkat. Sekarang, sekarang ini masih gak alim, masih gak iso ngaji, masih gak sembahyang, asal megang kontaknya Alphard, langsung diterima. Padahal dia cuma megang kontaknya tok, tidak punya Alphard. Ini bermasalah lagi. Makanya hati-hati ini, mbak-mbak ini ya, hati-hati. Yang masih sendiri, hati-hati. Cowok-cowok sekarang ini hidungnya lorek, hidung belang. Istikharah yang betul. Wanita itu walaupun pihak yang dilamar, tapi berhak untuk
Istikharah. Cewek itu berhak menerima juga berhak untuk nolak. Jadi kata-kata cinta ditolak dukun bertindak, nah, kita punya Allah. Kita punya Allah. Perbanyak sholawat, ayat kursi. Maka kiriman-kiriman itu balik nang sing ngirim. Mutiar dewe. Dukun yang pakai jin, kita pakai malaikat. Nolaknya. Ya. Jangan diremehin, amalan sholawat itu luar biasa. Bahkan istighfar pun kalah dengan sholawat. Kalau istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, paling yang diampuni dirinya. Satu lagi. Kalau baca sholawat, satu kali sholawat, 10 kebaikan, 10 rahmat, 10 derajat terangkat, mulia. 10 dosa terampuni, 10 rahmat diberikan, 10 derajat ditinggikan. Baru satu kali sholawat. Tidak usah takut kalau ya wis gak apa-apa, tolakan aku misalnya. Cinta ditolak, dukun bertindak, silakan. Sampean baca sholawat yang banyak, ayat kursi yang banyak. Enggak moro itu jinnya itu, balik ke yang ngirim itu. Jadi yang ngirim itu yang dicekik mati. Hadirin sekalian, jadi tetaplah kita berhati-hati dengan yang haram. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Dengan cara ini kita mencapai tingkat tertinggi yang diharapkan di sisi Allah. Ya, halaman 60 ya. Sifat malu karena tabiat. Sifat malu ya. Al-haya'u minal iman. Tamassak bil bi'adyalil hawa wa khla'il haya wa khalli sabilan nasikina wa in jullu. Peganglah tali cinta kepada Allah, buanglah malu yang timbul karena tabiat. Biarkan jalan para ahli ibadah sekalipun tinggi kedudukan dan derajat. Jadi kita sekarang ngomong malu ya. Sekarang bicara tentang malu. Minal haya'i tabi'i fa innahu ma'dudun min jumlatil kibri 'indal qaumi. Wa qad asyara Sayyidi Umar bin Al-Farid ya.
rahimahullahu taala biqaulihi. Ini bicara malu. Jadi kalau dalam riwayat yang lain al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Orang itu kalau sudah dicabut malunya, rasa malunya dicabut sehingga tidak malu, makan semangka di siang hari Ramadan di Embong, dicabut rasa malunya itu tidak ada, tidak pernah malu pada Allah. Padahal al-haya'u minal iman. Kalau malunya ini dicabut, khawatir sebentar lagi imannya dicabut. Jadi kalau rasa malu sudah enggak ada, hati-hati, imannya dicabut. Pada waktu iman dicabut, nyawanya katut misalnya, maka dia mati dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah. Malunya dicabut, sebentar lagi imannya dicabut. Pas menyambut iman, nyawanya katut. Ya Allah. Maka dia mati dalam keadaan tidak beriman. Semoga Allah lindungi kula panjenengan, anak turun dan keluarga kita. Makanya alhamdulillah kita ini masih bersyukur kepada Allah, masih dikasih rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada Rasul. Sehingga kita tetap kencang, tetap istiqomah ibadahnya. Ini soalnya bahaya malu ini ya. Jadi sifat malu yang ditimbulkan oleh tabiat atau tabiat? Watak. Ini sangat berbahaya. Karena termasuk kategori orang sombong. Seperti misalnya orang yang merasa malu berzikir kepada Allah dengan mengeraskan suara di hadapan orang banyak. Kok gak wiritan? Isin. Ya, selamanya tidak pernah zikir dia. Kamu kok tidak sholat sunnah? Isin. Sholat kok isin? Nyolong gak isin? Ya Allah. Kebanyakan orang yang meninggalkan zikir kepada Allah di hadapan orang banyak adalah orang-orang yang mempunyai ambisi untuk meraih kedudukan yang tinggi. Ya. Seperti para qadhi, tokoh dan guru tariqah. Bila mereka ini diajak berzikir bersama-sama orang banyak, maka timbullah perasaan malu. Seakan-akan dia melakukan perbuatan maksiat. Ini kucuknya di sini. Orang seperti ini malahan wajib berzikir dengan mengeraskan suaranya agar mereka terlepas dari sifat sombongnya. Jadi kalau malu hanya karena berdasarkan tabiat, itu buang saja. Malu itu yang hakiki malu karena Allah, bukan malu karena tabiat. Syekh Muhammad memerintahkan kepada santri-santrinya agar berzikir dengan suara yang keras di pasar, di jalan dan tempat-tempat yang sepi. Al-mana dimaksudkan agar mereka bisa terhindar dari sifat sombong dalam beribadah kepada Allah. Udhkurullaha ta'ala fi hadhil amakin hatta tashhada lakum yaumal qiyamah.
Wa tukhraku namusa tab'in nafsi fa innakum fi hijabin malam takhraku fa'lam dzalik. Berzikir kepada Allah Ta'ala di mana saja, sehingga kelak di hari kiamat tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir itu menjadi saksi bagimu. Dan teroboslah rahasia watak-watak nafsu, sebab kamu akan terhalang selama tidak mau menerobos watak-watak nafsu itu, menghalangi kita. Yang kedua, misalnya lagi ada perasaan takut riya. Wah, itu penghalang itu. Kon kok gak sholat dua, takut riya. Kon kok gak poso sunat, takut riya. Kon kok nggak ngelakon ini, takut riya. Ingat ya, orang ngomong saya takut riya, dia sudah riya. Karena kata-kata aku takut riya itu ibadah. Hati-hati. Sama dengan monggo kalau ikhlas kok. Lah, dia ngomong kulo ikhlas, dia sebenarnya tidak ikhlas. Karena kata-kata kulo ikhlas itu ibadah, tidak perlu diomongno. Tidak perlu diucapkan. Yang menilai ikhlas itu hati, dan hati yang menilai Allah. Gitu. Jadi orang-orang yang merasa mempunyai kedudukan terhormat, kebanyakan mereka enggan diajak berzikir kepada Allah bersama orang-orang banyak. Nah, keengganan ini dikarenakan perasaan malu yang ditimbulkan dari watak atau tabiat kesombongan. Dengan demikian, para ahli thariqah berpendapat bahwa orang-orang yang bersifat seperti ini diwajibkan untuk berzikir dengan suara keras bersama orang banyak, agar mereka terlepas dari sifat kesombongannya itu. Jadi sekali lagi, kata-kata malu itu karena Allah. Malunya kepada Allah, bukan malu karena tabiat kesombongannya. Jadi rasa malu yang diakibatkan oleh tabiat kesombongan itu dilarang oleh syariat. Karena hanya akan merusak sifat keikhlasan yang berada di dalam hatinya. Sifat gengsi itulah yang mengantarkan mereka berbangga diri. Namun demikian, sifat malu kepada Allah, merasa malu melakukan larangan Allah, termasuk sebagian dari cabang iman. Artinya apa? Al-haya'u minal iman. Ya, jadi malu itu sebenarnya adalah bagian dari iman, bagian dari iman. Kaitannya dengan jiwa ya. Sombong, iri, apa? Bukan iri, apa namanya? Ujub. Ya. Berbangga diri pada dirinya, tentang dirinya sendiri. Ini hati-hati betul. Dulu itu ada orang masuk kepada kelompok sunnah. Akhirnya merubah penampilan. Jenggotnya diingu sampai panjang. Terus berubah perasaannya itu. Meremehkan orang yang tidak berjenggot. Jadi perasaannya itu wow, paling tersunnah di dunia dengan meremehkan orang.
Artinya mendapatkan ilmu dari guru-gurunya dan sebagainya tentang membersihkan hati itu bagaimana. Tidak bisa bersih, wis dilatih gak iso bersih, wis dilatih tidak iso bersih, tetap sombong itu, sok sunnah sendiri. Padahal hanya sekedar jenggot. Akhirnya apa? Ketahuan oleh gurunya itu, wis cukurin jenggot, nanti kau akan sembuh. Cukur jenggotnya, akhirnya tidak menyombongkan lagi. Kan kadang-kadang jenggotan sedikit sudah merasa jadi ustadz. Emangnya ilmu ada di jenggotnya? Itu lagi. Merasa kalau sudah jenggot besar, tumbuh lebat, udah jadi ustadz sudah. Jangan begitu. Jadi ukuran keulamaan itu tidak bisa dilihat karena jenggotnya. Ya kalau dia jenggotnya niatnya niru Nabi dan tiap hari dapat pahala itu karena sunnahnya. Tapi kalau dengan jenggot itu ingin meremehkan orang lain, habis pahalanya itu. Karena kotornya hatinya itu. Makanya hati-hati. Ada yang ditanyakan barangkali? Halo, suara saya bisa didengar? Halo, silakan. Ya. Siapa namanya? Hah? Musol. Musol. Bukan musola ya. Masjid. Silakan. Malu nyolong rakyat, nyolong duit rakyat ngono ah. Wis pakaian rompi oren, difoto sik gelem cengengesan. Ndak ada rasa malu. Ya Allah. Naudzubillah. Tipsnya yang perlu dijaga itu iman sebenarnya. Kalau imannya bagus, maka perasaan malu kepada Allah itu terjaga. Ya, imannya diperbagus, imannya disempurnakan, imannya dijaga betul, maka rasa malunya juga akan terpelihara. Ya, kalau imannya kalah karo Imron, ya, imannya ceketer, imannya itu seperti buih di lautan, gampang sekali tergoda imannya, maka malunya juga akan pudar. Kalau imannya itu lepas, aduh naudzubillah ya, naudzubillah. Jangan lepas wis, longgar. Imannya longgar, malunya juga longgar. Sebab ada kaitannya ini. Malu dengan iman itu ada kaitannya. Ya. Dulu saya masalah aurat saja misalnya ya. Saya cerita tentang nenek saya. Nenek saya saat masih muda dulu, begitu pulang dari pesantren cerita,
nenek saya ini. Saat jalan dari pasar misalnya belanja apa, pulang jalan kan dekat. Baru seweknya itu yang menutupi betisnya kesingkap angin itu sudah nangis, Mas. Malu pada Allah. Orang dulu itu baru betis terbuka. Sekarang bandingannya sampean ke MOG atau ke Matos. Di sana banyak puler, Mas. Pupu di ler. Itu orangnya ndak punya rasa malu sama sekali. Ndak bingung nutupin. Nenek saya dulu baru kesingkap betisnya saja bingung nutupi. Dan itu nangis. Kok semakin jauh zamannya sih tetap menungsani sih berubah. Kakian micin. Ya Allah. Kalau zaman dulu subhanallah benar-benar menjaga agama ini dengan luar biasa. Sekarang ya Allah betul tertutup pakai lecing. Tuh. Wong rodok lemu. Wis kayak lepet kakian beras itu. Kayak lontong kakian beras itu leduk ke bawah, leduk ke atas, leduk ke pinggir. Punya leduk. Jadi tipsnya itu di awal dari iman, Mas, ya. Karena itu hubungan berkaitan itu. Berkaitan. Sangat berkaitan. Ada lagi? Halo? Silakan. Ya, yang ngacung belakang. Oh, kukur. Angkat tangan. Mana? Oh, silakan. Suka nunjuk orang ini orang. Ya silakan. Boleh minta tips lagi ya, Ustaz? Kalau pas sholat biar nggak mikir utang, saya kan sering sholat asal ya. Itu masuk dalam kategori minta tips khusyuk, ya Mas ya. Khusyuk itu katanya Imam Nawawi, kalau kepingin khusyuk lihat-lihat dulu. Kalau merem malah tambah iling utang, meleo. Kalau melek enggak rai khusyuk, meleo. Kalau dengan merem tambah khusyuk, meremo. Kan gitu ya. Tetapi yang afdal itu tetap melihat ke tempat sujud. Terus dia memahami apa yang dia baca. Sering-sering melihat maknanya Fatihah, maknanya surat yang sering kita baca. Kulhu, maknanya Al-Falaq, maknanya An-Nas. Jadi ketika kita sholat itu merenungi. Jadi tidak sempat merenungi hutang, tapi merenungi maknanya apa yang kita baca. Ya, jadi di antara tips khusyuk itu memahami apa yang kita baca. Memahami saja, tidak usah dihafal, dipahami aja. Maknanya Fatihah. Itu kan otomatis ya. Lisan kita berucap, hati kita sudah memahami, paham. Itu tokcer itu untuk konsen, untuk khusyuk, ya, memahami apa yang kita baca. Doa duduk di antara dua sujud itu kalau kita renungi maknanya, subhanallah, luar biasa. Coba Rabbighfirli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani bukan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kayak kita renungi, bagus maknanya ya pada waktu kita sholat itu. Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ampuni dosaku, warhamni, sayangilah aku ya Allah, wajburni, tutuplah aibku. Kan gitu. Warfa'ni, angkatlah derajatku, warzukni, jaminlah rizkiku, wahdini, berilah aku hidayah, wa'afini, berilah aku kesehatan, wa'fu anni, ampunilah aku, berilah aku ampunan. Bagus. Kadang-kadang saking cepatnya ya, bangun dari sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dibaca nggak jelas. Apa yang dibaca nggak jelas. Ya Allah. Jadi tipsnya itu untuk khusyuk ya, memahami apa yang dibaca. Penuh full konsentrasi. Kalau pada waktu sholat ya, yakini jangan-jangan ini sholat terakhir bagiku. Ya Allah, ampuni dosaku. Bagaimana kalau sholat ini terakhir bagiku ya Allah. Iling nang Gusti Allah ngono cara nih. Iling mati bareng. Kalau ndak ngono pasti eling-eling sing liyane, terutama kredit. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat kita kaji hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, jadi ilmu yang baik. Semoga rezeki kita dijamin oleh Allah, rezeki yang halalan thayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Kecepot kula mira mun berisi lopon anyuna sepora sakek bengkong ya sarana sekalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Buah durian, buah nanas, buah stroberi, buah nanas, buah durian, buah wakeh. Itulah nama-nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.